Apa si kecil pernah dipanggil tidak respon? Wah, jangan-jangan dia gangguan pendengaran. Halo semuanya, saya Dr. Asadi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 5 gejala gangguan pendengaran pada anak. Sebetulnya, gejala gangguan pendengaran ini bisa bermacam-macam. Bisa kita bagi berdasarkan usia. Namun, jika dijelaskan seluruhnya, tentu akan memakan waktu yang banyak sekali. Jadi, saya coba jelaskan secara garis besar saja ya. Sebelum kita mulai, viewers sudah pada subscribe belum? Yuk, like dan subscribe channel YouTube RS Pondok Indah. Pada dasarnya, orang tua harus jeli untuk melihat tanda jika si kecil kurang respon terhadap suara sekitarnya. Di tahun-tahun pertama kehidupan, yaitu usia 0-3 tahun, merupakan fase-fase yang sangat kritis untuk perkembangan bahasa dan bicara anak. Kalau gangguan pendengaran tersebut terlambat terdeteksi, maka akan beresiko ke perkembangan si kecil nanti. Gejala pertama, anak kurang respon terhadap suara. Misalnya, jika anak dipanggil oleh orang tua atau mendengar suara keras, tapi anak tersebut tidak kaget atau tidak respon, orang tua harus curiga. Coba diingat-ingat lagi, misalnya pada anak bayi yang lagi tidur, lalu ada suara yang cukup keras, apakah bayi tersebut terbangun atau tidak? Lalu misalnya pada anak yang lebih besar, ada suara datang dari satu sisi, apakah anak tersebut menoleh atau tidak? Kalau anak kurang respon, baiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Gejala kedua, anak kurang memahami dan kurang mengerti apa kata-kata yang Anda ucapkan. Biasanya, anak dengan gangguan pendengaran cenderung pendiam karena dia tidak memahami apa yang kita katakan. Anak cenderung minta kata-kata tersebut diulang atau bahkan melihat ke arah bibir kita. Anak tersebut cenderung tidak bisa merespon jika tidak berhadapan langsung dengan orang tersebut. Gejala ketiga, anak terlambat bicara atau bicaranya tidak sesuai dengan usianya. Misalnya, pada anak usia 1 tahun, umumnya sudah dapat mengucapkan kata-kata sederhana seperti papa, seperti mama. Nah, namun jika tidak sesuai dengan usianya, otomatis akan dapat mengganggu perkembangan kosakata anak tersebut. Gejala keempat, anak berbicara tidak jelas. Misalnya, pada anak yang terdapat gangguan pendengaran pada satu atau sebagian frekuensi pendengaran, anak tersebut tentu mendapatkan suara secara tidak utuh. Maka dari itu, anak tersebut tidak dapat untuk mengucapkan atau meniru kata tersebut secara utuh pula. Gejala kelima, anak berbicara terlalu keras atau terlalu pelan. Misalnya pada anak yang sudah dapat berbicara, lalu dia terjadi gangguan pendengaran. Bisa saja anak tersebut berbicara lebih keras atau lebih pelan. Misalnya, pada anak dengan gangguan pendengaran tuli konduktif, anak akan lebih mendengar suaranya sendiri lebih keras di telinganya sendiri. Maka anak tersebut akan cenderung berbicara lebih pelan dari biasanya. Atau misalnya pada anak dengan gangguan pendengaran tuli sensori neural, di mana anak tersebut mendengar suaranya lebih pelan dari biasanya. Maka dari itu secara alami dia akan mengucapkan kata-kata cenderung lebih keras dari biasanya. Saat ini, screening pendengaran pada bayi baru lahir sudah dapat dilakukan. Mulai dari usia bayi 0-3 bulan, sudah dapat dilakukan pemeriksaan Auto Acoustic Emission atau OAE. Jika dicurigai terdapat gangguan pendengaran, dapat dilanjutkan ke pemeriksaan khusus yang bernama BERA. Jika pemeriksaan pendengarannya baik, maka perlu dilakukan evaluasi mandiri di rumah. Selain gangguan pendengaran bawaan, bisa juga terjadi gangguan pendengaran akibat bising, infeksi, atau sumbatan dari kotoran. Oke deh, segitu dulu penjelasan dari saya. Tulis ide topik selanjutnya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.